Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts. With the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 1. Penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta menyebabkan setiap orang pribadi membayar pajak. Pembayaran pajak dilakukan apabila penghasilan setahun di atas batasan PTKP atau peredaran bruto di atas 500 juta per tahun bagi pengusaha yang membayar PPh final 0,5%, PPh kurang 23 per 2018. 2. Besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. A. Sanksi pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan SPT atau membuat pembekuan. Uraian PPh kurang biaya. UU KUP 50%, UU HPP. Bunga per bulan sebesar suku bunga acuan tambah uplift faktor 20% atau maksimal 12 bulan. Uraian PPI kurang dipotong. UU KUP 100%, UU HPP bunga per bulan sebesar suku bunga acuan tambah uplift faktor 20% atau maksimal 12 bulan. Uraian PPh dipotong tapi tidak disetor. UU KUP 100%, UU KHPP 75%. Uraian PPN tambah PPNBM kurang bayar. UU KUP 100%, UU HPP 75%. B. Sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan atau pengadilan menguatkan ketetapan DJP. Uraian keberatan UU KUP 50%, UU HPP 30%. Uraian banding UU KUP 100%, UU HPP 60%. Uraian peninjauan kembali UU KUP, UU HPP 60%. Kuasa wajib pajak. Keadilan dan hukum kuasa wajib pajak boleh dilakukan siapapun sepanjang pengetahuan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat yang diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, anak, atau kerabat keluarga. Penegakan hukum pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara. Peragutan, pidana pajak kealpaan, pidana pajak kesengajaan, pidana pajak pembuatan faktur pajak, atau bukti potong PPh fiktif. UU KUP membayar pokok pajak plus sanksi 3 kali pajak kurang dibayar. Membayar pokok pajak plus sanksi 3 kali pajak kurang dibayar. Membayar pokok pajak plus sanksi 3 kali pajak kurang dibayar. UU HPP membayar pokok pajak plus sanksi 1 kali pajak kurang dibayar. Membayar pokok pajak plus sanksi 3 kali pajak kurang dibayar. Membayar pokok pajak plus sanksi 4 kali pajak kurang dibayar. 5. Pajak internasional. Pajak internasional dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antar negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda atau yang sering disebut dengan P3B.
Ketentuan dasar pajak internasional ini mengacu pada Konvensi Wina. Diberlakukannya persetujuan ini dapat menyebabkan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara tertentu tidak lagi berlaku bagi penduduk atau organisasi asing. Jika telah disetujui dalam kesepakatan bilateral antar negara yang bersangkutan, pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar fosil atau aktivitas lain yang menghasilkan emisi karbon. Pajak ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif perubahan. Sanksi pajak karbon. Pemulihan kerugian pendapatan negara saat penelitian, saat penyelidikan. UU Cukai belum diatur membayar pokok cukai sama dengan sanksi 4 kali cukai kurang bayar. UU HPP membayar pokok cukai plus sanksi 3 kali cukai kurang bayar. Membayar pokok cukai plus sanksi 4 kali cukai kurang bayar. Masa pajak. Pasal 1 angka 7 UU KUP mendefinisikan masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak lebih lanjut. Dalam pasal 2A UU KUP dijelaskan bahwa masa pajak adalah sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Tahun pajak. Pasal 1 angka 8 UU KUP mendefinisikan tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Jangka waktu 1 tahun kalender adalah jangka waktu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak selain tahun kalender dengan terlebih dahulu menggunakan izin ke kantor pelayanan pajak. Bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak bisa 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender. Cortex. Cortex merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Cortex merupakan bagian dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan PSIAP yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan PSIAP merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS atau Commercial of the Self, disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Tujuan utama dari pembangunan Cortex adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Cortex mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Nomor pokok wajib pajak. Menurut UU KUP pasal 1 angka 6, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor pokok wajib pajak 2, pendaftaran atau registrasi. 1. Pendaftaran NPWP secara langsung, di mana WP dengan secara langsung datang ke KPP, Kantor Pelayanan Pajak atau KP2KP, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak, Kantor Pos. 2. Call center atau screen pajak. 3. Saluran digital atau portal pajak dilakukan WP melalui media internet. 4. Online single submission atau OSS untuk orang pribadi. 5. Portal administrasi hukum atau AHU online untuk badan usaha dan badan hukum.
6. Penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP untuk semua jenis wajib pajak. Pengukuhan pengusaha kena pajak 1. Menurut UU KUP pasal 2 ayat 2, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Berdasarkan Undang-Undang PPN, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Menurut UU KUP pasal 1 angka 5, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau menyerahkan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya. Pengukuhan perusahaan kena pajak 2 berdasarkan PMK nomor 6197 PMK 03 2013. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerima bruto tidak lebih dari 4M800 juta. Pengusaha kecil tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. Namun demikian bagi pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP untuk dapat memperoleh hak sebagai PKP. Surat pemberitahuan 1. Pasal 1 angka 11 UU KUP mendefinisikan surat pemberitahuan atau SPT sebagai berikut. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 1 angka 11 UU KUP. Surat pemberitahuan 2. 1. Fungsi pelaporan. A. Fungsi pelaporan SPT bagi wajib pajak adalah berkaitan dengan kegiatan seperti berikut ini. Penghitungan jumlah PPh yang sebenarnya terhutang, pembayaran pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melakukan pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam bagian atau tahun pajak. Surat pemberitahuan 3. B. Fungsi pelaporan SPT bagi PKP. Bagi PKP, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan kegiatan berikut. 1. Penghitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terhutang. 2. Pengkreditan pajak masuk terhadap pajak keluaran. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa. 2. Fungsi pertanggungjawaban. Fungsi pertanggungjawaban pada SPT dapat dibedakan menurut yang mempertanggungjawabkannya. A. Fungsi pertanggungjawaban SPT bagi wajib pajak atas pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan PPh yang dilakukan terhadap PPHOP atau badan lain dalam satu masa pajak. B. Fungsi pertanggungjawaban SPT bagi PKP. Sebagai pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sarana untuk mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Pengelolaan SPT. A. Persiapan. Ada tahap persiapan. Dokumen-dokumen pendukung berikut perlu Anda persiapkan sesuai kondisi perpajakan Anda. 1. Faktur pajak sebagai dasar pembuatan SPT masa PPN. 2. Bukti pemotongan pajak sebagai dasar pembuatan SPT masa PPh. 3. Laporan keuangan dan rekapitulasi peredaran bruto. Tahap penyampaian SPT. 1. Penyampaian SPT dapat disampaikan menggunakan formulir kertas atau secara elektronik. Bagi Anda yang menggunakan formulir kertas, SPT dapat diserahkan langsung ke kantor pajak atau dikirim melalui pos, ekspedisi atau kurir.
Formulir kertas hanya dapat digunakan untuk SPT tahunan, PPh orang pribadi dengan status kurang bayar atau nihil, serta untuk pengusaha dengan kriteria tertentu. 2. Penyampaian SPT secara elektronik dilakukan melalui portal wajib pajak DJP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP. Pengelompokan SPT. 1. Menurut jenis SPT, SPT masa, dan SPT tahunan. 2. Menurut wajib pajaknya, SPT PPh-OP, SPT PPh Badan, dan BUT, serta SPT WP Bendaharawan. 3. Menurut jenis pajaknya, SPT PPh tahunan OP, SPT PPh tahunan OP karyawan, SPT tahunan Badan, SPT PPh 21 tahunan, SPT PPh masa, dan SPT PPN masa. UU KP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 14 mendefinisikan surat setoran pajak atau SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SP adalah sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh penjabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 huruf 15 mendefinisikan surat ketetapan pajak atau SKP sebagai berikut. SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak dapat diterbitkan karena berdasarkan pemeriksaan atau penelitian atas data WP bahwa pajak yang dihitung atau dilaporkan dalam SPT tidak benar, sehingga masih terdapat 1. Pajak yang tidak atau kurang dibayar, 2. Pajak yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut. Macam-macam surat ketetapan pajak atau SKP. 1. Surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda pasal 1 huruf 20 Undang-Undang KUP. STP dapat diterbitkan oleh Dirjen Pajak melalui pemeriksaan atau penelitian. STP dapat diterbitkan pada jenis pajak berikut ini, yaitu pajak penghasilan atau PPh dan PPN dan PPNBM. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pajak, jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar, yaitu pasal 1 huruf 16 Undang-Undang KUP. Surat ketetapan pajak. 3. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak atau pasal 1 huruf 18 Undang-Undang KUP. 4. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang, yaitu pasal 1 huruf 19 Undang-Undang KUP. 5. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atau atas jumlah pajak yang telah diterapkan, yaitu pasal 1 huruf 17 Undang-Undang KUP. Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 huruf 20 mendefinisikan surat tagihan pajak atau STP adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga fungsi surat tagihan pajak sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang menurut SPT wajib pajak. 2. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. 3. Sarana untuk menagih pajak. Jenis sanksi. A. Sanksi administratif. 1. Sanksi bunga. 2. Sanksi denda. 3. Sanksi kenaikan. Yang B. Sanksi pidana. Sanksi yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Sanksi bunga. 1. Pasal 19 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Sanksi sama dengan pajak kurang bayar dikali tarif bunga per bulan dikali jumlah bulan atau maksimal 12 bulan. Besaran sanksi
administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku dibagi 12. Ditambah aplikasi faktor sesuai tingkat kesalahan wajib pajak. Tarif bunga per bulan sama dengan suku bunga acuan ditambah 0%. Yang kedua, pasal 8 ayat 2 dan ayat 2A. Pasal 9 ayat 2 dan 2B, pasal 14 ayat 3. Sanksi sama dengan pajak kurang bayar dikali tarif bunga per bulan dikali jumlah bulan atau maksimal 12 bulan. Tarif bunga per bulan sama dengan suku bunga acuan ditambah 5%. Yang ketiga, pasal 8 ayat 5. Sanksi sama dengan pajak kurang bayar dikali tarif bunga per bulan dikali jumlah bulan atau maksimal 24 bulan. Tarif bunga per bulan sama dengan suku harga acuan ditambah 10%. Yang keempat, pasal 13 ayat 2 dan ayat 2A. Sanksi sama dengan pajak kurang bayar dikali tarif bunga per bulan dikali jumlah acuan bulan atau maksimal 24 bulan. Tarif bunga per bulan sama dengan suku bunga acuan ditambah 15%. Yang kelima, pasal 13 ayat 3B. Sanksi sama dengan pajak kurang bayar dikali tarif bunga per bulan dikali jumlah bulan atau maksimal 24 bulan. Tarif bunga per bulan sama dengan suku bunga acuan ditambah 20%. Sanksi denda. 1. Pasal 7 apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda A. Sebesar Rp 500 untuk SPT masa PPN, B. Sebesar Rp 100 untuk SPT masa lainnya, C. Sebesar Rp 1 juta untuk SPT tahunan WP Badan, D. Sebesar Rp 100 untuk SPT tahunan OP. 2. Pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan ayat 6 UU PPN 1984 dan perubahannya. Selain identitas pembeli BKP atau penerima JKP serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B dan huruf G UU PPN 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran. Masing-masing selain wajib menyetor pajak yang terutang dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak. 3. Pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D. Sanksi setelah upaya hukum keputusan keberatan pengadilan menguatkan ketentuan DJP. Sanksi kenaikan. 1. Pasal 8 ayat 3 dan ayat 3A. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 2. Pasal 17D ayat 5. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan berdasarkan pasal 17D. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar
jumlah pajak kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. 3. Pasal 13 ayat 93. Direktur PPh dipotong tetapi tidak disetor. PPN dan PPNBM kurang dibayar. Sanksi pidana. 1. Pasal 38. WP yang karena kelupaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. 2. Pasal 39. Setiap orang yang sengaja melakukan tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang perlu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 3. Pasal 39A. WP yang sengaja melakukan, menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pungutan, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak. Sekian dari kelompok 2, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.